ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا كتاب ربنا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman 444 dari Mushaf Al-Quran pada surah Yasin ayat 55 sampai 70 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 55 fi syughulin, ghain boleh disukun menjadi syughulin. Kemudian fakihun, fa-nya boleh dipendekkan menjadi fakihun. Kemudian pada ayat 61 siratun, sad boleh diganti sin menjadi siratun, dan ini berlaku untuk tempat-tempat yang lain juga, termasuk pada ayat 66 nanti ada lagi. Kemudian ayat 62 ada kata-kata jibilan, ini bisa dibaca dengan 4 bacaan. Saya tadi membaca jubulan, ini qiraah Imam Rawh. Boleh juga dibaca jubulan, jubulan, jadi tanpa tasydid. Boleh juga dibaca jublan, jadi baknya disukun. Maka ada 4 bacaan: jibilan, jubulan, jubulan, jublan. Dan terjemahnya tidak berubah, sama semuanya. Kemudian ayat 67 makanatihim, nunnya boleh panjang menjadi makanatihim. Ayat 68 nunakishu boleh dibaca nangkushu. Kemudian ya'qilun boleh diganti ta menjadi ta'qilun. 69 Quran boleh dibaca Quran sebagaimana di tempat-tempat yang lain. Ayat 70 liyungdhira boleh diganti ta litungdhira. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya adalah bacaan yang benar.
Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Yasin ayat 55, inna sesungguhnya ashabal jannah, penghuni-penghuni jannah, al-yauma pada hari ini, maksudnya di akhirat, fi syughulin di dalam kesibukan, fakihun mereka bersenang-senang. Bersenang-senang sama siapa? Allah katakan hum mereka wa azwajuhum dan istri-istri mereka fi dhilalin di dalam naungan, yaitu naungan pohon-pohon, alal araiki di atas dipan-dipan yang bertudung, muttaqiun mereka bersandar, lahum bagi mereka fiha di dalamnya, yaitu dalam surga, fakihatun buah-buahan, walahum dan bagi mereka ma yad'un apa saja yang mereka angan-angankan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat ini Allah bicara tentang orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa surga disebut jannah, sementara jannah ya jinnu itu artinya menutupi? Surga disebut jannah karena rindangnya pohon-pohon yang ada padanya, sehingga kerindangan dedaun-dedaunnya itu menutupi bawahnya atau lantainya atau tanahnya dari kebun-kebun surga. Maka tidak disebut surga kecuali kalau kebunnya penuh dengan pohon-pohon yang rindang. Kalau pohonnya sudah kering kerontang, tidak bisa disebut sebagai jannah. Itu kebun mati, bukan kebun yang hidup. Jannah ini kebun yang hidup. Penghuni jannah fi syughulin, dalam kesibukan. Kesibukan apa? Bukankah di dalam surga tidak ada amalan lagi? Kalau di dunia sibuk dengan salat, dengan pengajian, dengan membaca Quran, dengan sedekah dan amal-amal baik yang lainnya. Maka para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud kesibukan di sini adalah sibuk bersenang-senang bersama istri-istri mereka. Maka siapapun orang muslim masuk surga, nanti di surga akan sibuk dengan istri masing-masing. Meskipun di dunia tidak punya istri, tetap di surga punya apa? Istri. Mau berapa silahkan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau 100 istri, boleh 100 istri silahkan. Dalam surga tidak dibatasi 4, tidak. Diriwayatkan dalam satu riwayat, tetapi hadisnya memang tidak terkenal, tetapi sahih hadisnya. Apa kata Nabi SAW? Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, anufdi ila nisa'ina fil jannah, apakah kami mengumpuli istri kami di surga? Maka Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadi, iya demi Allah, innar rajula la yufdi fil yaumil wahid, sesungguhnya seseorang di dalam surga mengumpuli dalam satu hari ila mi'ati adra, kepada 100 perawan. 100 Pak, satu hari bisa. Di dunia mana bisa, nggak ada kekuatan seperti itu. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan bahwa penghuni surga dikasih kekuatan 100 orang di dalam surga. Kekuatannya berapa? 100 orang. Maka 100 perempuan perawan dia kumpuli satu hari, bisa, mampu. Dan anehnya kata Nabi SAW, fa idza qama anha, kalau dia sudah selesai mengumpuli istrinya, raja'at mutahharatan bikran, maka istrinya kembali menjadi perawan lagi, balik melih perawan. Makanya disebut apa? Sibuk. Sibuknya gimana? Dikumpuli perawan meneh, kumpuli perawan meneh, ora rampung-rampung. Makanya fakihun, kata Allah Subhanahu wa taala, bersenang-senang. Tidak ada kesusahan di dalam surga sama sekali. Sebagaimana disebutkan pada surat Az-Zukhruf ayat 70, hum wa udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga dan istri-istri kalian dalam keadaan kalian disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibikin senang, enggak ada susah sama sekali. Maka Allah menjelaskan, hum wa azwajuhum fi dhilal, mereka bersama istri di bawah naungan-naungan pohon. Alal araiki, di atas dipan-dipan yang bertudung. Araik itu dipan tapi ada tudungnya di atasnya. Kayak tempat tidurnya pengantin baru.
Sudah disiapkan tudung di atasnya sehingga masuk ke situ aman, tidak ada nyamuk sama sekali. Nah, maka ar-ra'iq itu seperti itu. Kalau di Quran terjemah tulisannya di situ cuma dipan-dipan, itu sebenarnya kurang lengkap. Karena para ulama ahli bahasa Arab mengatakan kalau hanya dipan, tidak ada tudungnya, tidak ada tutup di atasnya, itu namanya sarir. Tapi kalau ada dipannya, ada tudungnya, itu baru disebut sebagai ar-ra'iq. Sehingga seringkali terjemahan Quran itu memang kurang sempurna. Kurang sempurna kenapa? Karena untuk memudahkan saja. Maka untuk mempelajari secara lebih dalam kita perlu kitab-kitab tafsir Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan di dalamnya ada buah-buahan. Buah-buahan apa saja? Para ulama tafsir mengatakan semua macam buah ada. Jadi kalau panjenengan di dunia misalnya suka talok, ada nggak buah talok di surga? Ada. Kenapa? Semua yang kita butuhkan ada di surga. Tapi ya taloknya surga nggak mungkin sekaya dunia, cilik-cilik orang-orang belas. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 52 Allah mengatakan fihima min kulli fakihah. Di dalam surga ada segala jenis buah-buahan. Berarti semuanya ada. Bahkan Allah katakan walahum ma yad'un. Apa yang mereka angan-angankan semuanya ada. Dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, al-mu'min idza ishtahal walad, seorang beriman kalau menghendaki punya anak di dalam surga, maka mengandungnya, melahirkannya, usia dewasa anaknya fi sa'atin wahidah, dalam sekejap. Enggak perlu hamil 9 bulan 10 hari kesuwen, enggak perlu bidan kelarang. Kama yashtahi, anaknya seperti yang dia inginkan. Pengen irung bangir, dapat irung bangir. Pengen putih langsing pun dapat apapun yang dia inginkan. Tapi apakah ada yang menginginkan anak di surga? Wallahu a'lam. Yang jelas kata Nabi, kalau ada yang ingin anak, dikasih oleh Allah sesaat langsung hamil, langsung melahirkan, langsung dewasa anaknya. Masya Allah. Allah mengatakan salamun, ucapan keselamatan, qaulan, sebagai ucapan min rabbin rahim, dari pemelihara yang kasih sayang. Maksudnya penghuni surga ketika sudah masuk surga, mereka disambut dengan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyambut dengan ucapan salam? Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini. Dan dalam satu hadis disebutkan, tetapi memang dhaif, bahwasanya pada suatu hari ketika penghuni surga sudah masuk surga, berada dalam kenikmatan mereka, tiba-tiba ada sinar terang muncul kepada mereka. Maka mereka semua mengangkat kepala ke atas, melihat ada sinar. Apa ini? Tiba-tiba Allah melihat kepada mereka dari atas. Maka Allah mengatakan, Assalamu alaikum ya ahlal jannah, semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni surga. Maka itulah yang dimaksud salamun qaulan min rabbir rahim. Maka Allah melihat kepada ahli surga dan mereka melihat kepada Allah. Mereka tidak menoleh kepada sesuatu kenikmatan-kenikmatan di surga yang lain selama mereka masih melihat Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah menutup diri dari mereka dan tersisa sinarnya Allah dan berkahnya Allah kepada mereka di dalam surga-surga tersebut. Ini hadis seperti ini diriwayatkan Ibnu Majah, tapi derajatnya apa? Dhaif. Tapi meskipun dhaif, ayat ini sudah menunjukkan bahwasanya Allah mengucapkan salam kepada mereka. Tapi dengan perincian bahwa ada sinar, kemudian mereka melihat ke atas, kemudian Allah melihat kepada mereka dan sebagainya. Tadi perincian tadi hadisnya apa? Dhaif. Tapi bahwasanya Allah menyambut dengan ucapan salam ini, yaitu disebutkan dalam ayat ini. Para malaikat juga menyambut dengan ucapan salam, disebutkan pada surah Ar-Ra'd ayat 23. Nanti bisa dicari. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Para malaikat masuk kepada mereka dari segala pintu surga, mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian semua dengan sebab dulu kalian di dunia sabar. Sabar apa? Sabar tidak melakukan maksiat, sabar melakukan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, termasuk salat berjamaah di masjid, termasuk menghadiri pengajian dan sebagainya. Sabar dengan menghadapi musibah, nah itu yang menyebabkan masuk surga. Adapun orang-orang kafir, apa kata Allah, apa kata malaikat kepada mereka?
Wamtazu ayat 59, dan menyingkirlah al-yauma pada hari ini ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berbuat dosa. Artinya orang-orang kafir disuruh nyingkir. Nyingkir maksudnya jangan gabung sama ahli surga. Makanya akhirat itu kalau mau diringkas, apa sih kejadian di akhirat? Kalau mau diringkas adalah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok masuk surga, sekelompok masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Allah katakan lagi, alam ahad, bukankah sudah aku perintahkan, yaitu di dunia, ilaikum kepada kalian, ya bani Adam, wahai anak turun Nabi Adam, yaitu orang-orang kafir tadi, alla ta'budu syaitan, bahwasanya kalian tidak menyembah kepada setan. Innahu, sesungguhnya setan, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Yang dimaksud menyembah setan itu tidak harus sujud kepada setan, tidak harus. Termasuk menyembah setan adalah kalau kita mentaati setan. Setan membisikkan dalam hati kita keburukan, kemudian kita mentaatinya. Itu berarti apa? Menyembah setan. Berarti setiap muslim pernah nggak menyembah setan? Pasti pernah. Karena ketika kita melakukan maksiat berarti kita melakukan penyembahan kepada setan. Hanya bedanya penyembahan kita kepada setan bukan termasuk syirik yang besar. Tapi kalau orang-orang kafir penyembahannya kepada setan, mereka termasuk syirik yang besar. Karena mereka sujud kepada berhala-berhala, sementara di berhala itu ditempeli oleh setan, sama dengan mereka sudah sujud kepada setan. Karena itu saya ulang-ulang perintah guru kami Syekh Abdul Hadi Kharsah, jangan lupa setiap hari kita membaca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Setiap hari berapa? 100 kali. Kenapa? Karena kita ini tetap pernah menyembah setan, pernah. Sa'id bin Jubair, seorang ulama tabi'in, mengatakan, man ata'a syaitan faqad abadah. Siapa yang taat kepada setan berarti sudah nyembah setan. Berarti kita semua pernah menjadi penyembah setan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allah mengatakan wa ani'buduni, dan bahwasanya sembahlah kepada saya. Wa hadza, ini adalah siratun, jalan mustaqimun, yang lurus. Yang dimaksud menyembah Allah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah menyembah atau ibadah itu bukan berarti kita harus setiap hari di masjid, harus setiap saat sholat, setiap saat di masjid, setiap saat membaca Quran, bukan gitu. Tidur silahkan, makan silahkan, mandi silahkan, kerja silahkan. Bukan harus setiap saat di dalam masjid, bukan, tidak mungkin seperti itu. Maka yang dimaksud ibadah adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu dari sisi bahasa artinya adalah merendah, itu ibadah. Jalan yang dilalui orang itu oleh orang-orang Arab disebut thariqun mu'abbad. Jalan yang diibadahi artinya direndahkan karena dilalui oleh kaki, diinjak-injak oleh kaki. Nah, maka ibadah itu apa? Ibadah itu merendah kepada Allah. Merendah itu bagaimana? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inti ibadah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 62. Walaqad, dan sungguh-sungguh, adalla, telah menyesatkan si setan tadi, minkum, dari kalian, jubulan, makhluk-makhluk, katsira, yang banyak. Afalam takunu ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Maksudnya kita disuruh mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, umat-umat yang sangat banyak, sudah banyak yang disesatkan setan. Akhirnya mereka kafir, akhirnya mereka tidak mengikuti perintah Nabi mereka, akhirnya mereka menjadi sesat, akhirnya disiksa oleh Allah. Jadi maksudnya kita disuruh mengambil pelajaran. Umat-umat terdahulu karena taat kepada setan disiksa oleh Allah. Nah, kita umat belakangan jangan kita mentaati terus-menerus kepada setan, karena kita akan disiksa juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh berpikir, artinya mengambil pelajaran. Allah mengatakan hadhihi, inilah jahannam, neraka jahannam, allati kuntum, yang adalah kalian dulu di dunia, tu'adun, kalian telah diberi janji, yaitu oleh para nabi-nabi kalian.
Para nabi-nabi sudah menjelaskan di dunia, kalau kafir kalian masuk neraka. Ini sekarang neraka jahanam sudah ada di depan kalian. Perkataan ini diucapkan oleh Allah atau oleh para malaikat ketika neraka sudah didatangkan. Jadi neraka akan didatangkan. Nah, setelah neraka sudah ditampakkan kepada mereka, didatangkan, barulah dikatakan ayat ini. Ya, inilah jahanam yang kalian dulu mendustakan, dulu dijanjikan oleh para nabi dan kalian mendustakan. Pada surat Asy-Syu'ara ayat 91 Allah mengatakan, wa burrizatil jahimu lil ghawin, ditampakkan neraka jahim, yaitu neraka jahanam bagi orang-orang yang sesat. Nah, ketika ditampakkan neraka jahanam inilah baru disampaikan kalimat ini, ya. Ini jahanam yang kalian dulu dijanjikan oleh nabi mereka. 64. Islauha, masuklah ke dalam neraka al-yauma, pada hari ini, bima kuntum, dengan sebab apa-apa yang kalian dulu takfurun, kalian kafir. Jadi masuk neraka sebabnya apa? Kafir. Karena itu dijamin yang namanya muslim pasti masuk surga apabila dia betul-betul Islam, bukan hanya Islam KTP atau Islam namanya. Kalau hanya Islam KTP, disebutkan KTP-nya muslim tapi tidak pernah sholat, tidak menyembah Allah, yaitu bukan Islam namanya. Itu hanya mendakwakan sebagai Islam. Banyak orang mendakwakan Islam tapi sebenarnya dia kafir, yaitu orang-orang munafik. Mengatakan dalam lisannya kami muslim, tapi dalam hatinya meragukan apa benar ada surga, apa benar ada neraka, apa benar ada Allah. Nah, kalau seperti itu namanya bukan orang Islam. Tapi kalau orang-orang Islam seperti panjenengan ini, sholat ke masjid setiap hari, ada pengajian datang, membaca Quran setiap hari, ini tanda orang Islam kayak begitu. Kalau dia tidak Islam nggak mungkin mau sholat ke masjid 5 kali sehari. Untuk apa? Kalau tidak Islam nggak mungkin mau baca Quran setiap hari. Untuk apa? Mau Quran ngetok ke duit, tidak memunculkan duit. Nah, tapi adanya kita melakukan amal-amal ini berarti kita adalah orang-orang yang Islam, yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya surga dan neraka, maka dijamin pasti akan masuk surga. Dan ini konsepnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang kekal di neraka itu hanya orang-orang kafir. Kalau tidak kafir, seperti kita-kita ini tidak kafir, maka seandainya kita masuk neraka gara-gara dosa kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti suatu saat nanti akan dilepaskan dari neraka kemudian masuk ke dalam surga. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kalau ada sekelompok pengajian mengatakan tidak ada eks neraka, yang namanya neraka yang neraka tok, surga tok, ini tidak sesuai dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati terhadap orang-orang yang mengatakan seperti itu. Konsepnya sudah sesat, ya? Konsepnya sudah menyimpang dari konsepnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-65. Allah mengatakan, al-yauma, pada hari ini, nakhtimu, kami segel, ala afwahihim, pada mulut-mulut mereka, wa tukallimuna, dan bicara kepada kami, aidihim, tangan-tangan mereka, wa tashhadu, dan bersaksi, arjuluhum, kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apapun yang dahulu mereka melakukan di dunia. Jadi maksudnya orang-orang kafir ini, mereka ketika di akhirat mereka mengingkari, kami tidak pernah melakukan syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala segel mulutnya, nggak bisa ngomong lagi. Setelah itu Allah suruh, wahai tangan bicaralah, wahai kaki bicaralah, wahai anggota tubuh, semuanya disuruh bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya tangan dan kaki, tidak. Dalam ayat ini disebutkan tangan dan kaki, tapi dalam ayat yang lain, pada surat Fussilat ayat 21, Allah mengatakan, wa qalu lijuludihim, orang-orang kafir itu mengatakan kepada kulit-kulit mereka sendiri, lima syahidtum alaina, kenapa kalian menjadi saksi yang memberatkan kami? Qalu, kulit-kulit itu mengatakan, antaqanallah, telah menyuruh bicara kami Allah, alladzi antaqa kulla syai', yang dia memang bisa membikin bicara segala sesuatu. Jadi kulit bicara, tangan bicara, kaki bicara, yaitu menyampaikan kepada Allah, betul ya Allah, tangan ini dulu untuk melakukan kemaksiatan, maling, korupsi dan sebagainya.
Betul ya Allah, kaki ini dulu digunakan untuk datang ke gereja, nyembah kepada salib. Nah, itu akan ngomong seperti itu. Sehingga manusia tidak bisa membantah apa-apa. Kenapa? Karena yang ngomong adalah anggota tubuhnya sendiri yang pernah dulu melakukannya di dunia. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya inna awwala ma yabinu an ahadikum, sesungguhnya pertama kali yang bicara dari anggota tubuh kita adalah la fakhiduhu wa kaffuhu, pahanya dan telapak tangannya. Paha dan apa? Telapak tangan. Maka kalau ada orang berzina, pahanya besok akan lapor. Betul ya Allah, saya digunakan untuk berzina. Ini paha ngangkangi seseorang yang tidak halal untuk dia, yang menjadi apa? Teman zina dia. Tangannya juga begitu. Betul ya Allah, tangan ini dulu untuk menangkap seorang perempuan yang tidak boleh dia tangkap. Dia pegang seorang perempuan yang tidak boleh dia pegang, akan bicara seperti itu. Maka para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, hadza dinuna? Apakah ini balasan untuk kita? Qala hadza dinukum. Iya. Wa aina ma tuhsin yakfik. Dimanapun kamu berbuat baik, maka itu mencukupi kamu. Maka kita bisa berbuat baik di mana saja. Dan hadis ini kata guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, hadisnya derajatnya hasan sanadnya. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li fakhidhihi, dikatakan kepada paha, wa lahmi, kepada daging, wa idhami, dan kepada tulang, intiki, bicaralah kamu. Fatantik, maka semuanya bisa bicara. Pahanya bicara, dagingnya bicara, tulangnya bicara. Nah, maka kalau ayat ini tadi hanya mengatakan tangan dan kaki, tapi ternyata dalil-dalil yang lain menyebutkan yang lain-lain. Paha, daging, kulit. Padahal manusia itu tubuhnya ya isinya itu. Kalau tidak daging, ya kulit, ya tulang. Berarti semuanya ini bisa bicara. Karena itu Masya Allah, mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tampaknya anggota-anggota tubuh kita pernah kita lakukan untuk apa? Maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 66 Allah mengatakan, walau nasya'u, dan kalau kami berkehendak, latamasna, sungguh akan kami hapus ala a'yunihim, kepada mata-mata mereka, fastabaqus sirata, lalu mereka berlomba-lomba atau bersegera untuk menuju jalan, fa anna yubsirun, maka bagaimana mungkin mereka bisa melihat. Maksudnya, sebagaimana orang-orang kafir itu hatinya sudah dihapus oleh Allah sehingga buta, maka Allah juga bisa menghapus mata mereka sehingga mata mereka jadi halus, tidak ada lubangnya seperti ini, sehingga tidak bisa melihat apa-apa. Artinya kalau orang kafir itu terus-menerus kafir, Allah sebenarnya maha mampu untuk mengubah tubuh mereka, wajah mereka tanpa mata, Allah bisa. Jadi ini maksudnya ancaman. Nah, kalau sudah matanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa melihat jalan yang dia lalui, maka bagaimana mungkin bisa akan melangkah. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud jalan ini adalah jalan, yaitu besok di atas neraka jahanam. Di atas neraka jahanam, ketika jalan ini harus dilalui oleh manusia, maka kalau sudah matanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin bisa melewati jalan di atas neraka jahanam. Tapi tafsir yang saya pilih adalah yang pertama tadi, ya, yang maksudnya di dunia kalau mereka masih tetap nekat hatinya dibiarkan buta, tidak mau menerima kebenaran, maka bisa saja Allah hapuskan mata mereka sehingga dua-duanya buta, buta hatinya dan buta matanya. 67 walau nasya'u, dan kalaulah kami berkehendak, lamasakhnahum, sungguh kami bisa mengubah mereka, mengubah bentuk mereka, ala makanatihim, pada tempat-tempat mereka, famastata'u, maka mereka tidak bisa mudian, lanjut atau maju, wala yarji'un, dan tidak pula kembali, tidak bisa mundur maksudnya. Artinya kalau Allah berkehendak, bisa saja manusia diubah jadi batu oleh Allah, sehingga duduk di tempat nggak bisa kemana-mana. Sekarang kita berada di masjid, duduk kan, nanti pengajian selesai, kita buyar, ada yang maju, ada yang mundur, ada yang kanan, ada yang ke kiri.
Allah mengatakan, kalau kami mau, bisa saja kami jadikan manusia itu langsung jadi batu di tempat masing-masing. Akhirnya nggak bisa bergerak. Artinya ini ancaman dari Allah. Kalau Quran yang diturunkan oleh Allah tidak diterima, Allah mampu menyiksa kalian saat itu juga. Dan ayat ini menurut sebagian ulama berkaitan dengan sebagian orang kafir. Namanya Al-Aswad, Ibnu Abil Aswad. Dia melihat Rasulullah sedang sholat, maka dia ambil batu, dia pengen lemparkan pada kepala Nabi supaya Nabi mati pada saat sholat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka Allah turunkan ayat ini. Kalau kami mau, kami bisa mengubah bentuk mereka menjadi batu di tempat-tempat mereka, sehingga mereka tidak bisa berjalan maju, tidak bisa berjalan mundur. Tapi Allah tidak melakukan itu. Allah hanya membuat rasa takut kepada Aswad ini tadi, sehingga begitu dia sudah angkat batu untuk melempar Rasul SAW, tiba-tiba dia ketakutan sendiri, akhirnya mundur, nggak jadi melakukan seperti itu. Dan ini memang penjagaan Allah kepada Rasulullah SAW, ini sudah dijamin. Kalau untuk kita nggak ada jaminan seperti itu. Kita sedang sujud, ada orang yang ingin membunuh kita, melempar batu di kepala kita, tidak ada jaminan kita dijaga oleh Allah. Tapi Rasulullah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjaga kamu dari manusia. Jadi Allah menyuruh Nabi untuk menyampaikan dakwah, dan Allah menjamin kamu saya jaga. Sehingga dakwah harus kamu sampaikan. Enggak usah takut kepada siapapun. Meskipun perkataannya keras kepada orang-orang kafir, enggak usah peduli. Kenapa? Karena dijamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu Nabi biasanya kalau bermalam itu selalu ada yang menjaga. Pernah beliau safar kemudian mampir di suatu tempat, beliau bertanya, siapa yang malam ini mau jaga di kemah saya, sehingga beliau bisa aman, tenang, sare di dalam kemahnya. Tapi setelah turun ayat itu tadi, Allah menjaga kamu dari manusia, Nabi mengatakan tidak perlu dijaga lagi sekarang, karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat 68. Allah mengatakan, wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami panjangkan usianya, nangkushu, maka kami membalik dia, fil khalqi, di dalam penciptaan. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir? Maksudnya Allah itu menciptakan manusia dari lemah, tidak bisa apa-apa, yaitu bayi, kemudian menjadi dewasa, akhirnya bisa apa-apa, bisa kuat dan sebagainya. Tapi kemudian kalau sudah tua, maka balik lagi seperti bayi, nggak bisa apa-apa lagi. Bahkan ada yang sampai pikun. Nah, kalau sudah pikun itu sudah persis dengan bayi, nggak paham apa-apa. Sebagaimana bayi nggak paham apa-apa, maka orang pikun juga apa? Tidak paham apa-apa. Nah, seperti ini oleh Allah disuruh untuk ta'qilun, untuk difikir. Fikir apa? Memikir bahwasanya berarti manusia itu hidup di dunia ini tidak kekal. Kalau tidak kekal, berarti Allah menghendaki kita ini bukan hidup di dunia, tapi Allah menghendaki kita ini hidupnya di akhirat. Sehingga orang kalau hidup di dunia mikir hanya untuk mengumpulkan harta saja, tidak mengumpulkan pahala akhirat, ini orang nggak paham sama sekali. Orang yang paham, dia paham bahwasanya dunia hanya sementara, buktinya dari bayi kita dewasa, habis itu tua, balik lagi seperti bayi, lemah lagi. Berarti tidak kekal di dunia ini, tetapi yang kekal adalah di akhirat. Demikian juga disuruh mengambil pelajaran bahwasanya kalau Allah maha melakukan seperti ini, mampu melakukan seperti ini. Mani diciptakan oleh Allah jadi manusia, manusia bayi kemudian jadi dewasa kuat, habis itu lemah lagi. Kalau Allah mampu seperti itu, berarti Allah mampu menghidupkan orang dari kematian. Jadi maksudnya kondisi manusia yang berubah dari bayi menjadi dewasa, menjadi tua, ini disuruh kita ambil pelajaran. Dua pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, bahwa dunia tidak kekal, yang kekal adalah akhirat, maka mari kita kumpulkan pahala untuk akhirat. Yang kedua, bahwa Allah maha kuasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, yaitu pada surat Ar-Rum ayat 54. Allah mengatakan, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah menjadikan setelah orang itu kuat menjadi lemah lagi dan menjadi beruban. Pada surat An-Nahl ayat 70 Allah mengatakan yuraddu ila ardhilil umur. Seseorang yang tua renta dikembalikan kepada usia paling rendah, yaitu usia pikun, likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga dia tidak mengetahui apa-apa lagi setelah dulunya dia mengetahui banyak perkara.
Nah, inilah ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini, yaitu siapa yang dipanjangkan usianya maka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seperti semula lagi. Ayat 69 Allah mengatakan, "Wa ma 'allamnahu," dan tidaklah kami mengajarkan kepada Nabi Muhammad asy-syi'ra, syair. "Wa ma yanbaghilah," dan tidaklah mudah syair itu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "In huwa," tidaklah dia Al-Quran, "illa dzikrun," kecuali peringatan, "wa Qur'anun mubin," dan bacaan yang nyata. Ayat ini membantah perkataan orang-orang kafir. Mereka mengatakan Muhammad itu hanya penyair, berarti Quran ini hanya syair yang dibuat Nabi Muhammad. Allah katakan, kami tidak pernah mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad. Bahkan syair itu tidak mudah bagi lidahnya Nabi Muhammad SAW. Seringkali Nabi Muhammad itu menirukan syair yang diucapkan oleh orang tapi nggak bisa melanjutkan. Syair itu kan biasanya ada bait awal sama bait akhir. Nabi hanya ngambil bait awal, nggak bisa melanjutkan bait akhir. Atau Nabi hanya mengambil bait akhir, bait awalnya beliau lupa, nggak ngerti. Ini tanda bahwa Nabi Muhammad bukan ahli syair. Orang ahli syair itu memang kelebihan. Tapi untuk Nabi Muhammad, beliau bukan ahli syair, itu malah justru kelebihan untuk beliau. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad ahli syair, maka orang-orang kafir punya dalil. Ini Quran pasti buatan Muhammad, buktinya dia ahli syair. Tapi justru Allah membuat Nabi Muhammad itu bukan ahli syair supaya mereka tidak punya bantahan. Mau bantah gimana? Nabi Muhammad itu nggak pernah ahli syair, tapi kok bisa mendatangkan Quran yang so indah ini yang mengalahkan perkataan semua ahli syair. Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis, kok bisa mendatangkan Quran seperti ini? Ini pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita, kalau kita ahli syair, ini satu kelebihan. Untuk kita, kalau kita tidak bisa baca tulis, ini satu kelemahan, aib. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad SAW, justru kemuliaan. Untuk bukti bahwasanya Quran betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Rasulullah membaca syair. Kadang-kadang Rasulullah mengucapkan sesuatu perkataan tapi nadanya seperti nada syair. Itu hanya kadang-kadang. Nah, kalau kadang-kadang, apakah berarti beliau bisa disebut sebagai penyair? Tidak bisa. Seperti saya, kadang-kadang itu jahit. Kalau bajunya robek, saya jahit sendiri, saya tontomi sendiri. Apakah saya disebut penjahit? Enggak dong, karena kadang-kadang. Yang namanya penjahit itu ahli jahit. Sehingga kalau Nabi Muhammad disebut sebagai penyair karena kadang-kadang pernah mengucapkan kata-kata yang iramanya seperti syair, maka itu tidak benar. Karena itu hanya kadang-kadang, sangat jarang sekali. Rasulullah pernah ketika perang mengatakan, "Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Ini akhirnya ini kayak syair. Tapi itu cuma sekali itu saja. Tidak sering Nabi mengatakan seperti itu. Ini berarti beliau bukan penyair, tapi kadang-kadang muncul ucapan yang mirip syair dalam bahasa beliau. Ayat 70 ayat terakhir Allah mengatakan liyungdhira, supaya Al-Quran itu mengancam man kana hayyan, orang yang dia itu hidup, wa yahiqqal qawlu, dan supaya pasti ketetapan siksa alal kafirin, untuk orang-orang kafir. Yang dimaksud hayyan, orang yang hidup, ini ada dua tafsiran. Ibnu Katsir mengatakan yaitu setiap yang hidup di atas muka bumi maka diberi ancaman oleh Quran ini. Baik itu agamanya Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau apapun, semuanya diberi ancaman oleh Quran. Kalau menerima dia selamat, kalau menolak maka dia akan tersesat. Tafsir yang kedua, man kana hayyan, orang yang hidup, maksudnya orang yang hidup hatinya. Artinya Quran ini hanya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang hidup hatinya. Kalau ada orang dibacakan Quran tetapi tidak ada perubahan sama sekali, orang ngandel dengan Quran, nah itu hatinya mati kayak gitu. Maka yang bisa diberi manfaat oleh Quran adalah orang yang hatinya hidup. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih qulubana, Allahumma ahyi qulubana, Allahumma ahyi qulubana. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah hati kita dihidupkan oleh Allah sehingga kita bisa diberi manfaat dengan membaca ayat-ayat Quran ini. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.